Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu Guru Honorer dimanapun Anda berada. Di kesempatan video kali ini, admin kembali akan memberikan update terkait berita P3K. Dalam hal ini telah terbit ya Juknis terkait dengan pendataan non-ASN. Dan file ini bisa didapatkan di ini ya Bapak Ibu, tinggal mengetik pendataan tanda hubung non-asn.bkn.go.id. Kemudian Bapak Ibu silahkan mengklik buku petunjuk dan silahkan di-download untuk buku petunjuknya. Maka Bapak Ibu akan mendapatkan file yang seperti ini Bapak Ibu. Ya, inilah hasil downloadannya ya, buku petunjuk pendaftaran pendataan non-ASN seperti ini Bapak Ibu. Nah, di sini ada daftar isi. Nah, di daftar isi ada daftar gambar, kemudian poin pertama alur pendaftaran pendataan non-ASN. Kemudian hal-hal yang harus disiapkan. Nih poin kedua, poin ketiga tata cara pendaftaran pendataan non-ASN. Ini ada beberapa poin, poin 1, 2, 3 sampai 6 ya. Nanti Bapak Ibu bisa baca secara lengkap setelah di-download. Admin hanya sekilas menjelaskan poin demi poin untuk mendapatkan gambaran secara umum. Nanti Bapak Ibu tinggal membaca secara utuh agar informasi semuanya bisa didapat. Oke, di poin pertama ada alur pendaftaran pendataan non-ASN. Nah, di sini alurnya ya Bapak Ibu sebagai THK2 atau pegawai non-ASN, yang pertama kali harus dilakukan adalah ini Bapak Ibu, membuat akun pendaftaran. Nah, membuat akun pendaftaran ini bisa dilakukan kalau data Bapak Ibu ini sudah didaftarkan oleh admin. Jadi kalau belum didaftarkan maka belum bisa membuat akun ya Bapak Ibu. Kemudian setelah Bapak Ibu membuat akun, langkah selanjutnya adalah pengecekan identitas. Nah, Bapak Ibu mengecek identitas Bapak Ibu apakah sudah valid, apakah sudah benar atau ada yang harus diperbaiki. Kemudian apabila gagal mengisi data, ini ada dua kemungkinan. Bisa saja datanya salah atau bisa saja belum ditambah oleh admin. Nah, kemudian setelah pengecekan identitas ini, hal-hal yang perlu dipersiapkan adalah KTP dan pas foto. Kemudian lengkapi data. Nah, dilengkapi datanya. Setelah melengkapi data, kemudian cetak kartu informasi pendaftaran. Ini alur secara umum Bapak Ibu ya. Jadi dari awal sampai akhir secara umum. Berikutnya terkait dengan ini gambar 2, alur login user THK2 dan pegawai non-ASN. Jadi di sini Bapak Ibu THK2, kemudian bisa login, kemudian isi biodatanya, isi biodata untuk kemudian dilengkapi data riwayat. Yang dalam hal ini yang perlu dipersiapkan adalah bukti pembayaran gaji ya, kemudian juga SK jabatan. Nah, ini yang diperlukan untuk dipersiapkan nanti ketika melengkapi data riwayat. Nah, apabila di isi biodata ini ada permasalahan data, ya ini Bapak Ibu bisa menghubungi helpdesk atau FAQ ya, atau pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul begitu, untuk kemudian melengkapi data. Setelah Bapak Ibu melengkapi data, kemudian Bapak Ibu melihat resumenya, apakah semua data yang diinput itu sudah benar. Kemudian jika sudah dipastikan benar, maka kemudian cetak kartu pendataan. Nah, poin kedua, hal-hal yang harus dipersiapkan yaitu yang pertama KTP Bapak Ibu, kemudian yang kedua KK atau kartu keluarga, yang ketiga ijazah, pas foto, swap foto atau selfie, surat keputusan atau SK jabatan, bukti pembayaran gaji. Nah, ini 7 poin yang harus disiapkan oleh Bapak Ibu nanti untuk menginput data-data ini ke aplikasi. Nah, sekarang kita masuk ke tata cara pendaftaran pendataan non-ASN. Nah, ini cara pendaftarannya ya Bapak Ibu. Bapak Ibu masuk ke ini
portal http pendataan non-asn.bkn.go.id. Nanti akan tampil seperti ini Bapak Ibu ya, akan tampil seperti ini. Ini ya tampilannya. Kemudian pastikan bahwa data Anda sudah didaftarkan oleh admin instansi masing-masing dalam aplikasi pendataan non-ASN. Nah, kemudian membuat akun pendataan tenaga non-ASN dengan klik buat akun. Nah, ini Bapak Ibu tombolnya yang ini. Yang ini ya, buat akun. Seterusnya akan tampil halaman langkah 1, yaitu pengecekan identitas. Nah, langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa data Anda sudah didaftarkan oleh admin instansi. Nah, ini Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa memasukkan NIK atau nomor induk kependudukan, kemudian nomor KK, nama lengkap, tanggal lahir sesuai KTP, kemudian tanggal lahir sesuai KTP lagi. Ini tempat lahir ya Bapak Ibu, tanggal lahir, kemudian nomor handphone yang masih aktif, kemudian email yang masih aktif, dan memasukkan kode captcha atau nomor captcha ini ya Bapak Ibu. Nah, tenaga non-ASN melengkapi data-data yang harus diisikan sesuai dengan tampilan pada halaman langkah 1, yaitu NIK, kemudian nomor kartu keluarga, nama lengkap sesuai KTP, tempat lahir sesuai KTP, tanggal lahir sesuai KTP, nomor handphone yang aktif. Selanjutnya alamat email pribadi yang aktif, captcha yang tertera di layar. Nah, setelah Bapak Ibu memasukkan di sini ya, di kolom-kolom yang tadi, masukkan, kemudian klik lanjutkan ya Bapak Ibu ya. Klik lanjutkan. Apabila data Anda sudah didaftarkan oleh instansi, maka akan tampil halaman langkah 2. Nah, jadi kalau Bapak Ibu sudah didaftarkan oleh admin, maka akan tampil langkah kedua. Nah, ini langkah kedua begini formatnya. Jadi setelah Bapak Ibu menginput tadi, maka di sini akan muncul kembali untuk pembuatan akun yang itu berupa password. Nanti Bapak Ibu bisa bikin passwordnya, konfirmasi password, pertanyaan pengaman ya, pertanyaan pengaman. Ini Bapak Ibu jangan lupa ini pertanyaannya apa, kemudian dijawabnya apa. Ini yang pertanyaan pengaman 1, ada pertanyaan pengaman 2, dan dijawab jawaban pengaman kedua, kemudian captcha. Ini jangan lupa dicentang kalau pria atau wanita. Kemudian di sini di-upload swap foto KTP ya. Selanjutnya mengupload foto berwarna dengan latar belakang biru, tampak muka dengan jelas seperti di gambar. Nah, apabila data-data belum didaftarkan pada aplikasi, maka akan muncul notifikasi Anda belum didaftarkan oleh admin instansi. Silahkan melapor ke instansi masing-masing. Kemudian tenaga non-ASN melanjutkan proses pembuatan akun dengan mengisi data-data sesuai kolom isian. Perhatikan petunjuk pengisian pada setiap kolom password, pertanyaan pengaman, dan jawaban pengaman harus diingat dan dijaga kerahasiaannya oleh setiap calon pendaftar. Yang berikutnya yaitu setelah melengkapi data, lakukanlah unggah upload file scan KTP yang tadi saya jelaskan ya. Kemudian swap foto, pas foto ya dengan latar belakang biru berformat JPG atau JPEG dengan ukuran maksimal 200 KB. Nah, jika semua data sudah diunggah, isikan kode captcha dan klik lanjutkan. Nah, kemudian kemudian Bapak Ibu klik lanjutkan. Nah, berikutnya langkah ketiga dalam pembuatan akun dilanjutkan dengan pengecekan ulang data. Tenaga non-ASN wajib melakukan pengecekan ulang terhadap data-data yang telah diisikan pada langkah 1 dan 2. Jika data-data diyakini telah sesuai, maka silahkan klik proses pembuatan akun. Jika ingin melakukan perbaikan, klik kembali. Nah, ini Bapak Ibu ya, jangan buru-buru. Artinya
Kalau di langkah 1 dan 2 ini sudah sesuai menurut Bapak Ibu, silahkan proses pembuatan akun. Klik ini, klik proses pembuatan akun. Apabila masih ada yang perlu diperbaiki, maka klik kembali. Pastikan semua data sesuai dan tidak terdapat kesalahan pengisian, karena setelah pembuatan akun diproses sudah tidak dapat lagi dilakukan perubahan seperti perubahan data seperti nama, tempat lahir, tanggal lahir, pas foto dan sebagainya. Kemudian di langkah 3 adalah pengecekan ulang yang memiliki tampilan sebagai berikut. Nah, ini tampilan di langkah 3 Bapak Ibu ya. Jadi tampilannya seperti ini, ada biodata, nick, nama lengkap. Nah, ini diperiksa baik-baik Bapak Ibu. Apabila ada kesalahan silahkan kembali dulu, kembali sini ya, kembali. Silahkan diedit lagi. Apabila sudah tidak ada kesalahan, maka proses pembuatan akun Bapak Ibu. Oke, lanjut. Yang berikutnya, saat klik proses pembuatan akun, tampil notifikasi kesesuaian data. Jika yakin telah sesuai, klik iya. Jika belum, silahkan klik tidak. Nah, ini dia ya, akan muncul konfirmasi seperti ini. Kalau sudah yakin, klik iya. Kalau belum, klik tidak. Kemudian yang terakhir, jika telah mengkonfirmasi sesuai data di atas, maka pembuatan akun telah selesai. Nah, setelah akun Anda sudah terbuat, maka lakukan cetak kartu informasi akun ya. Bisa ada menunya atau ada tombolnya seperti ini Bapak Ibu. Kemudian klik ini ya, klik informasi pendaftaran, cetak informasi pendaftaran, dan masuk atau login ke akun yang telah dibuat dengan klik lanjutkan login pendaftaran. Nah, ini menunya seperti ini. Nih Bapak Ibu, klik lanjutkan login pendaftaran. Kemudian akan ini kalau dicetak seperti ini Bapak Ibu ya. Kalau dicetak akan menjadi seperti ini. Ada nomor identitas, nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, tanggal atau jam pendaftaran, ada fotonya juga. Ini bentuk dari print out dari kartu informasi akun pendataan tenaga non ASN. Lanjutnya, setelah ini login ya, login dan pengisian biodata. Nah, setelah tenaga non ASN berhasil melakukan pembuatan akun di link ini, kemudian klik tombol masuk akun yang tertera pada sudut kanan atas, atau klik tombol lanjutkan login pendaftaran. Ini ya, ada menunya seperti ini. Nah, ini seperti ini, diklik, kemudian akan muncul seperti ini. Diminta nomor nick dan password, kemudian dimasukkan, kemudian klik masuk. Direkomendasikan proses pendaftaran non ASN menggunakan peramban Google Chrome atau Mozilla Firefox yang terkini ya Bapak Ibu. Kemudian diminta untuk memasukkan nick dan juga password. Setelah itu klik masuk dan akan muncul seperti ini ya, akan terlihat seperti ini ya. Tampilan informasi untuk THK2 akan terlihat informasi data peserta X THK2 dan halaman unggahan dokumen pendukung seperti ini. Nanti Bapak Ibu bisa cek sendiri. Nah, ini ijazah terakhir, misalnya ijazahnya ini silahkan diunggah ya Bapak Ibu. Ini ada kolom unggah ya. Ini filenya berukuran 100 KB sampai 1 MB. Klik unggah, lalu cari dokumen tersebut di komputer Anda dan klik unggah. Sama juga dengan yang ini ya Bapak Ibu, ijazah terakhir. Oh ya, ijazah terakhir ya ini. Kemudian setelah Anda berhasil lakukan unggah, maka akan muncul notifikasi informasi sebagai berikut. Ini ya, unggahan ijazah berhasil. Baiklah. Yang keenam, tenaga non ASN dapat melihat dokumen ijazah yang telah diunggah dengan klik lihat. Jika tenaga non ASN adalah salah melakukan unggahan dokumen, klik unggah kembali, kemudian cari dokumen yang benar. Sistem akan menyimpan dokumen yang terakhir diunggah.
Setelah melakukan unggahan dokumen ijazah, maka tenaga non ASN melakukan pengisian biodata seperti berikut ini. Nah, ini ada nama, tanggal lahir. Nah, ini kolom-kolom yang merah silakan diisi Bapak Ibu ya. Nanti silakan dilengkapi. Nah, ini ada petunjuk ya, harap membaca seluruh info dan himbauan yang tercantum dalam portal sebelum melanjutkan ke proses login. Pastikan pendaftar yang pertama mengakhiri pendataan sampai tahapan terakhir atau resume agar berkas dapat diverifikasi oleh instansi. Kemudian tidak memperkenankan mengubah data setelah mengakhiri pendaftaran. Ini penting Bapak Ibu ya. Jadi pastikan dulu ketika Bapak Ibu melihat resumenya, pastikan apakah semua datanya sudah benar. Kalau belum silahkan diedit lagi. Kalau sudah silahkan akhiri pendaftaran. Kemudian kolom terakhir, kolom tempat lahir dan tanggal lahir sesuai ijazah, tempat lahir, tanggal lahir sesuai KTP, serta nama pembuatan akun telah terisi secara otomatis. Nah, ini sudah terisi otomatis ya, yang disebutkan tadi. Kemudian pada form ini tenaga non ASN masih dapat mengubah beberapa data seperti jenis kelamin, tingkat pendidikan, pendidikan terakhir, jabatan terakhir, unit kerja terakhir, nomor ijazah, nama sekolah, dan tanggal lulus. Kemudian tenaga non ASN dapat mengubah jenis kelamin dengan memilih tanda pada pilihan yang tersedia sebagai berikut. Nah, ini ya, jenis kelamin bisa diklik di sini, ada pria, ada wanita. Silahkan dipilih salah satunya. Kemudian langkah selanjutnya, tenaga non ASN dapat mengubah email mengubah alamat email yang masih aktif ya. Kota juga silahkan diubah sesuai kota masing-masing ya. Kemudian status perkawinan ini bisa dipilih salah satunya. Kemudian gelar depan nih bisa ya, kalau tidak memiliki gelar depan berupa singkatan tidak perlu dipanjangkan. Kalau profesor ya prof, kalau doktor ya dr gitu ya. Kemudian tenaga non ASN dapat melakukan perubahan gelar belakang sesuai dengan yang di SK ya. Sesuai dengan di SK. Apabila tidak memiliki gelar belakang, maka silahkan diisi dengan strip. Nah, misalnya Eskom. Nah, ini ya. Ini nomor ponsel juga diganti dengan nomor ponsel yang aktif. Nama jalan sesuai dengan yang tertera di KTP. Kemudian tenaga non ASN dapat mengubah agama. Nah, di sini agama ya, silahkan dipilih sesuai dengan agama masing-masing. Kemudian selanjutnya tenaga non ASN dapat melakukan perubahan informasi pendidikan sesuai dengan ijazah dan SK yang terdiri dari tingkat pendidikan terakhir, jabatan terakhir, unit kerja terakhir, nomor ijazah, nama sekolah, tanggal lulus. Seperti ini ya. Nanti akan terlihat seperti ini. Silahkan lengkapi data Anda. Nah, di sini ya. Silahkan ini dilihat dengan seksama dan diperhatikan poin demi poin. Silahkan diedit. Nah, kemudian memasukkan captcha ya, dan klik selanjutnya. Nah, setelah selesai melakukan pengisian biodata, silahkan masukkan captcha yang tertera dan lalu klik selanjutnya. Ini captcha, klik selanjutnya. Kemudian berikutnya yaitu mengisi riwayat pekerjaan. Nah, ini dia Bapak Ibu ya. Silahkan diisi. Ini apa ini? Tenaga non ASN mengisi riwayat pekerjaan sesuai dengan ketentuan bahwa riwayat pekerjaan yang ditambahkan hanya dari instansi penempatan saat ini. Ya, tidak dari instansi penempatan yang lain ya. Kemudian pada data awal tenaga non ASN dapat mengubah data riwayat pekerjaan dan melengkapi bukti pembayaran beserta SK jabatan di instansi penempatan saat ini. Untuk melakukan ubah data silahkan klik tombol ubah. Nah, misalnya ini ya, data yang diinput harus sesuai dengan SK. Jadi ada nomor SK-nya, ada tanggal SK-nya, tanggal mulai kerja, tanggal berakhir kerja, instansi, unit, dan lain sebagainya. Silahkan dicek dan diisi. Terus ini penjelasannya ya, penjelasannya ya.
mungkin sampai di sini dulu. Silahkan Bapak Ibu baca sendiri agar videonya ini tidak terlalu panjang ya. Silahkan dibaca sendiri. Apabila ada pertanyaan silahkan langsung di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.